hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, bahagia. Ini terkait dengan supervisi. Nanti kita akan melakukan pra-observasi. Jadi kita akan ngobrol tentang bagaimana nanti panjenengan praktek ajar pada anak-anak, terus kemudian saya observasi. Sebelumnya nanti saya akan melontarkan beberapa pertanyaan panjenengan untuk bagaimana kesiapan panjenengan untuk nanti apa yang perlu disiapkan, kemudian teknik-tekniknya seperti apa dalam pengajaran nanti akan kita bahas hari ini. Yang pertama Bu Iji, untuk tujuan pembelajaran nanti panjenengan ketika ngajar tujuan pembelajarannya apa? Untuk hari ini, untuk pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran saya untuk menjelaskan tentang sifat-sifat cahaya kepada anak-anak serta menyelidiki sifat-sifatnya dan menyimpulkan sifat-sifat cahaya dengan indera penglihatan. Berarti materinya tentang cahaya. Iya, cahaya dan sifat-sifatnya. Kemudian terkait dengan area pengembangan, dengan nanti ketika observasi dengan saya, area pengembangan dari anak-anak yang mau kembangkan. Mungkin melalui sifat-sifat cahaya nanti anak-anak bisa memanfaatkan cahaya-cahaya yang ada di sekitar mereka untuk berkegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu yang dapat saya kembangkan dari materi pembelajaran hari ini. Jadi tentang cahaya, anak-anak ngerti sifat-sifat cahaya seperti apa, bagaimana nanti setelah ngerti sifat-sifatnya bagaimana, mungkin anak-anak nanti akan bisa memanfaatkan cahaya sebagai bagaimana di kehidupan sehari-hari. Kemudian terkait dengan model pembelajaran, nanti panjenengan menggunakan model pembelajaran. Saya menggunakan model pembelajaran PBL. Problem based learning berarti itu terkait dengan permasalahan anak-anak jika nanti sudah diajar, kemudian mungkin permasalahannya di kehidupan sehari anak-anak seperti apa, nanti model pembelajarannya seperti itu. Terkait dengan strategi pembelajaran yang akan panjenengan nanti terapkan dalam pengajaran. Strategi pembelajaran saya berdiferensiasi proses pemetaan. Jadi anak-anak saya langsung kelompokkan sesuai dengan belajarnya, kayak belajar mereka. Oke, jadi nanti ada 3 kelompok biasanya begini, kinestetik, auditori, sama visual. Oke, itu mantap. Kemudian terkait dengan penilaian atau evaluasi pembelajaran setelah nanti panjenengan melakukan pembelajaran bersama anak-anak, biasanya panjenengan ambil. Saya menggunakan penilaian secara tulis dan observasi, Pak. Nanti soalnya ada praktek. Terkait ini Bu ya, materi yang sudah dipelajari, kemudian juga sikapnya anak-anak ketika belajar seperti apa, aktif atau tidaknya, sesuai dengan model belajar mereka sendiri. Terakhir Bu Iji, terkait dengan sasaran kelasnya dan juga waktu kelasnya. Sasaran kelasnya kelas 5. Kelas 5. Yang waktunya hari Kamis tanggal 12 September 2024, kita ambil jam 5 sampai jam 6. Agak jangan begitu. Jadi harus nanti semangat supaya anak-anak tetap fokus. Terima kasih Bu Iji. Terkait pra-observasi sudah kita bahas dan sudah beberapa saya catat. Semoga nanti ketika observasi, ketika pembelajaran sudah berlangsung, panjenengan sukses, anak-anak juga dapat menyerap ilmu dari pembelajaran jenengan dan nanti pun hasilnya pun juga maksimal. Terima kasih Bu Iji. Siap menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Coba sebelum Bu Wiji masuk ke pembelajaran hari ini, saya absen dulu ya. Abdul, ada? Alvino? Arini?
Awis, Cika, Devi, David, Floren, Kalista, Zidan, Himawan, Sherly, Naura, dan Sherly hari ini sakit ya. Semoga teman kita yang sakit hari ini segera diberi kesembuhan. Ya, anak-anak hari ini tadi pagi kalian bangun tidur. Apa yang kalian lakukan setelah bangun tidur? Apakah kalian sudah membantu orang tua kalian di rumah? Sudah. Membantu apa? Mencuci piring, menyapu, iya, membersihkan kamar. Itu tugas kita setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah, kita membantu orang tua. Nah, hari ini kita akan memasuki pelajaran IPAS dengan materi cahaya dan sifat-sifatnya. Kalian tahu apa itu cahaya? Apa Devi? Cahaya itu apa? Ya, cahaya. Cahaya itu sinar yang menyinari. Ya, ada sinar matahari, itu juga termasuk cahaya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sifat-sifatnya. Untuk kelompoknya Devi, itu nanti akan mempelajari sifat cahaya dengan gaya belajar visual. Kelompoknya Floren dengan gaya belajar audit. Yang kelompoknya Awis nanti akan belajar kinestetik. Jadi ini nanti akan Bu Wiji tentang pembelajaran ini ya, ini coba dilihat. Yang ini tolong kamu buka bukunya halaman 160 158. Yang kelompok kinestetik nanti ada praktek ya. Untuk kelas audit. Coba sekarang kamu dengarkan penjelasan Bu Wiji tentang sifat-sifat bunyi. Ada apa saja? Ada 1, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Yang keempat, cahaya dapat dipantulkan. Ada berapa? Ada 4 sifat-sifat cahaya. Kelihatan? Sekarang yang kelompok kinestetik. Yang pertama, cahaya dapat apa ya? Yang pertama, sifatnya nomor 1 apa? Cahaya merambat lurus. Yang kedua, dia menembus benda bening. Yang ketiga, dibiaskan. Coba sekarang kita belajar tentang, coba kamu praktek cahaya dapat dibiaskan. Contohnya apa? Ini
kamu masukkan di sini. Pokok sama kudu praktek. Ya toh, dapat biaskan toh. Karena dia kelihatan lebih besar. Yang kedua apalagi itu contohnya menembus benda. Ya, menembus benda bening aja kamu senteri. Nih. Jelas kan bening tuh ya. Coba kamu senter. Yuk, kilo senter ya. Pas. Nah. Iya. Oh, dia sampai sana. Berarti bisa menembus. Terus apa lagi sifatnya? Merambat lurus. Wes kamu coba sendiri ya. Ayo. Cahaya dapat dipantulkan. Saya ya, tahu ya. Kalau ini jajalan cobaan enggak apa-apa. Pokoknya kamu pekerjaanmu praktek-praktek ini. Kalau sudah semuanya. Kalau sudah, kamu sekarang buat ringkasan sifat-sifat cahaya itu ada apa saja ditulis per kelompok ya. Ya, dari yang kamu amati, dari yang visual kamu tadi melihat apa saja, terus kamu rangkum. Yang auditori kamu tadi sudah dijelaskan sama Bu Wiji. Apa saja sifat-sifat cahaya itu bisa ditulis, dirangkum. Yang kelompok kinestetik tadi sudah melakukan percobaan ya. Sekarang dirangkum apa saja sifat cahaya ya, ditulis semuanya. Ada berapa ya? Ada berapa? 4 ya. Kamu itu di yang ubah jadi kaya. Ditulis. Berkelompok. Sudah selesai. Nggak usah sifat-sifatnya saja ya, Cah. Yang ditulis hanya sifat-sifatnya. Sudah selesai ya? Coba kalau sudah selesai, sekarang nanti perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Nanti misalkan kelompok B
visual maju, nanti kelompok yang lain menanggapi. Dan begitu seterusnya. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah? Kalau sudah, sekarang coba kelompok. Kelompoknya Floren, maju. Ya, maju semua. Ya, silahkan kelompoknya Floren untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Sebentar. Sifat-sifat cahaya. Cahaya merambat lurus. Cahaya dapat menembus benda-benda bening. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dipantulkan. Ada berapa? 4. Bagaimana tanggapan dari kelompok lain? Kelompoknya Devi, kira-kira betul enggak kalau ada 4? Ya, betul. Kelompoknya Himawan. Iya, ada 4, betul ya. Ya, silahkan kembali. Terima kasih. Sekarang kelompoknya Devi, maju. Ada sejak praktek yang ini dari kelompok visual ya. Ada Devi, Kalista, Zidan sama Gobir. Ya. Buka dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Cahaya dan sifatnya. Sifat-sifat cahaya ada 4. 1. Cahaya dapat merambat lurus. 2. Cahaya dapat menembus benda bening. 3. Cahaya dapat dibiaskan. 4. Cahaya dapat dipantulkan. Ya, ada berapa? 4. Kelompoknya Devi menyebutkan 4 sifat-sifat cahaya. Menurut kelompoknya Cika, bagaimana? Benar. Punya kamu juga ada 4. Kelompoknya Himawan, apakah benar yang disebutkan? Ada 4 ya. Terima kasih. Ditutup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Terima kasih kelompoknya Devi. Tepuk tangan. Sekarang kelompok kinestetik. Silahkan maju. Ya, dibuka dulu. Ini dari kelompoknya kinestetik ya. Ada Arini, ada Awis, ada Himawan, ada Abdul ya. Dibuka dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok estetik akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Sifat-sifat cahaya ada. Sifat-sifat cahaya ada 4, yaitu 1. Cahaya merambat lurus.
2. Cahaya dapat menembus benda-benda bening. 3. Cahaya dapat dibiaskan. 4. Cahaya dapat dipantulkan. Ya, ada 4 juga di kelompok kinestetik tadi juga menyimpulkan ada 4 sifat-sifat cahaya. Sama ya, Cah, antara jawaban kalian. Setuju semuanya? Ya, silahkan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk. Udah ya, Cah, dari kalian kelompok bertiga tadi kita bisa menyimpulkan bahwa apa? Sifat-sifat cahaya ada 4. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, yang keempat, coba kita sekarang mencoba semuanya, Cah. Nah, dari cahaya yang dapat dibiaskan, coba dicoba. Ini sebentar. Oke, kaki. Coba maju ya berkelompok untuk mempraktekkan. Atau bisa semuanya berkumpul di depan sini. Yo, maju semuanya. Hadapnya sana ya. Coba ngelumpuk sini. Dekat meja. Nah, coba yuk. Alvino ini di ngumpuk. Masukkan sini. Nah, ketika pensil dimasukkan ke dalam air, cahaya dapat apa, Cah? Dibiaskan. Iya, dapat dibiaskan. Nah, pensilnya terlihat lebih besar kalau terkena air. Itu salah satu contoh dari sifat-sifat cahaya. Yang kedua, coba kamu nyala nih, Bit. Tutup muka gini. Nah, ini tembus enggak ke situ? Tembus. Berarti cahaya dapat menembus benda bening. Nah, kembali ke tempatnya lagi. Ini mejanya dikembalikan ya. Coba sekarang saya akan ngejak kalian tebak-tebakan ya. Tebak-tebakan dulu. Sudah siap? Siap. Biar kita nggak ngantuk. Coba. Saya ada orang 3. 1 orang pertama, 2 orang kedua, yang 3 orang ketiga. Orang pertamanya, ini kata kuncinya orang ketiga ya, Orang pertama Floren. Orang keduanya Awis. Dan orang ketiganya siapa kira-kira? Kenapa kok David? Kata kuncinya adalah orang ketiga. Ayo mikir. Orang ketiganya adalah
Orang ketiganya adalah siapa? Ayo orang ketiganya. Siapa? Ayo. Orang ketiganya adalah Abdul. Belum. Kenapa Kak Abdul? Ayo, kenapa? Kenapa Kak Abdul? Orang ketiganya, orang pertamanya tadi siapa? Keren. Orang kedua? Orang ketiga? Abdul. Karena apa ya kira-kira? Orang ketiganya bisa Abdul, orang ketiganya bisa Devi, orang ketiganya bisa Kalista, orang ketiganya bisa Cika, bisa siapa saja. Kenapa kok gitu? Karena kata kuncinya adalah orang ketiga, bukan siapa orang ketiga. Oke, ngerti? Dan hari ini untuk tugas kelompok sudah selesai. Sekarang uji bagikan untuk tugas individu. Nanti bisa dibawa pulang dan dikerjakan di rumah. Pengumpulan tugas besok ya. Wes ditaruh saja. Ya, kita sudah menarik kesimpulan pada hari ini tentang mengenai cahaya dan sifat-sifatnya. Setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini ya, bagaimana perasaan kalian? Ya, bahagia, senang. Ya, senang meskipun di jam-jam setelah istirahat kita sudah agak lelah, tapi tetap semangat. Terus apa manfaatnya? Kita belajar hari ini manfaatnya apa? Kalian jadi tahu tentang apa? Iya, kalian lebih tahu tentang sifat-sifat cahaya. Nanti kalau setelah kalian mengerti tentang sifat-sifat cahaya, nanti kalian di rumah bisa mencari referensi tentang pembelajaran kita selanjutnya yaitu tentang ekosistem. Nanti kamu mencari di rumah, di internet bisa ekosistem itu apa untuk pembelajaran kita berikutnya. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Sebelum Bu Wiji tutup, ya sekarang kita berdoa bersama dulu ya. Yuk disiapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Assalamualaikum Bu Iji. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah Bu nggih sehat nggih. Alhamdulillah sehat. Nggih. Gimana Bu Iji? Tadi jenengan sudah ngajar dan juga memberikan pembelajaran kepada siswa kelas 6 terkait dengan materi-materi yang sudah panjenengan sampaikan. Istilahnya gimana perasaan panjenengan setelah menjalani pembelajaran tadi? Perasaan panjenengan bagaimana? Alhamdulillah Pak, pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Okay. Ya saya senang mengajar anak-anak, juga puas meskipun ada beberapa kekurangan itu pasti ada dalam setiap pembelajaran. Alhamdulillah, berarti semuanya sebenarnya sudah berjalan lancar, jenengan juga sudah menjalani ternyata seperti itu. Kemudian Bu Iji, terkait dengan pembelajaran yang sudah panjenengan jalankan tadi, mungkin istilahnya adakah kesulitan ataupun juga istilahnya yang menjadi ini terasa kayaknya harus diperbaiki atau bagaimana, mungkin ada Bu? Ada Pak, tentang apa ya, pembelajaran hari ini itu sebagian anak yang mayoritas itu aktif dapat mengikuti pembelajaran, tapi juga ada 1-2 anak yang buatan pasif sebenarnya, tapi mereka itu tidak fokus dengan pembelajaran hari ini. Mungkin mereka yang bermain sendiri, tidak memperhatikan saya. Itu menjadi kendala saya dalam pembelajaran hari ini gitu. Itu istilahnya yang membuat jenengan sedikit ada tantangan gitu, ada kesulitannya seperti itu nggih. Iya betul, tantangan saya itu kok kenapa anak-anak itu tidak bisa, saya itu tidak bisa mengcover, mengendalikan 100% anak untuk bisa mengikuti pembelajaran saya. Itu menurut yang sudah panjenengan jelaskan tadi, ada beberapa anak yang jenengan sudah sampaikan kurang fokus, mungkin ada yang bermain sendiri. Sebenarnya nggak pasif mungkin, tetap aktif juga anaknya, cuma mungkin ada beberapa. Itu mungkin ada Bu, istilahnya yang harus panjenengan perbaiki atau mungkin kedepannya ketika menghadapi anak seperti itu bagaimana Bu? Kalau menurut saya ya Pak, setelah saya cross check itu mungkin dari metode pembelajaran saya atau strategi pembelajaran saya yang belum bisa mengcover semua anak. Jadi kalau misalkan saya membuat strategi pembelajaran yang ini, itu ada 1-2 anak yang mungkin belum tertarik. Di dalam saya mengajar pastikan saya menyertakan media. Mungkin media saya juga belum bisa menarik mereka untuk mengikuti pembelajaran. Mungkin di situ Pak, maksudnya tantangan saya. Mungkin saya harus lebih membuat media-media yang lebih menarik agar anak-anak itu semuanya itu bisa mengikuti pembelajaran saya dengan senang, dengan nyaman, dan sesuai dengan sesuai dengan keinginan mereka gitu. Tidak terpaksa harus mengikuti buatan mereka itu senang mengikuti pembelajaran saya. Mungkin saya harus lebih belajar lagi untuk memilih strategi pembelajaran yang tepat dengan media yang menarik. Padahal ini Bu, secara langsung tadi juga sudah panjenengan laksanakan pembelajaran berdiferensiasi, tapi mungkin anak-anak beberapa yang dikelompok-kelompokkan itu masih ada yang istilahnya juga main sendiri atau mungkin kurang fokus tadi yang sudah panjenengan sampaikan. Berarti kendala-kendala mungkin jangan lebih menyediakan media pembelajaran yang memadai dan anak-anak pun lebih tertarik Mungkin Bu, istilahnya apa yang menjadi tindak lanjut panjenengan ketika sudah menemui anak-anak yang itu tadi kurang fokus dan sebagainya, padahal sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, mungkin ada tindak lanjut panjenengan ketika nanti di pertemuan selanjutnya? Mungkin saya bisa Pak, belajar atau sharing dengan guru-guru senior. Mungkin bagaimana jika saya memakai metode pembelajaran seperti ini, bagaimana mungkin saya bisa mengikuti diklat atau mencari inspirasi media pembelajaran di YouTube juga bisa. Mungkin itu ya langkah-langkah yang bisa saya lakukan untuk memberikan pembelajaran yang lebih baik kepada anak-anak.
Kemudian dengan yang sudah panjenengan lakukan, itu tadi istilahnya jenengan membersamai anak-anak dengan pembelajaran seperti tadi, jenengan kira-kira sudah puas atau belum Bu? Kalau ditarik angka gitu 10 sampai 100 kira-kira berapa Bu? Belum, masih banyak Pak kekurangan mungkin. Kalau menurut saya masih kurang banget, kurang banget, harus lebih banyak lagi belajar terus kreatif dalam menentukan itu tadi strategi pembelajaran dan media pembelajaran, karena ya anak zaman sekarang kan aktif sekali. Kalau dari angka mungkin panjenengan tadi sudah melakukan berapa, dan nanti kedepannya kemungkinan panjenengan akan mentargetkan berapa, taruh persentase 10 sampai 100? Apa ya Pak? Mungkin masih 60%. Tadi 60 gitu 60%. Targetnya? Ya targetnya kalau bisa 100. 100. Kalau bisa. Kalau bisa Insya Allah bisa Bu. 100%, ya. Insya Allah bisa. Oke. Kemudian ini terakhir Bu Wiji, karena obrolan kita juga sudah istilahnya juga panjenengan juga tahu mungkin yang harus jenengan perbaiki ke depannya seperti apa, kemudian tindak lanjut panjenengan seperti apa. Terakhir Bu Wiji, kesimpulan dari pembelajaran panjenengan tadi, istilahnya memang jenengan sudah menyampaikan persentasenya sekian. Sebulan dari panjenengan yang bisa panjenengan tarik untuk panjenengan sendiri ke depannya di pertemuan selanjutnya, mungkin yang bisa jenengan tarik pelajaran dari kolej ini. Ya mungkin kalau menurut saya gimana Pak? Saya tuh sebagai guru harus bisa melayani semua kebutuhan dari anak-anak itu. Saya harus bisa. Harus bisa. Ya memang dengan karakteristik anak yang berbeda-beda, tapi kita harus tetap bisa melayani mereka semua. Itu kesimpulannya. Jadi memang ngoten Ibu, saya pun juga belajar. Jenengan pun juga seperti itu. Terima kasih Bu Wiji, obrolan kita akhiri pada siang hari ini. Semoga kedepannya panjenengan juga terus dapat belajar, saya pun juga belajar Bu. Kita sama-sama belajar. Semoga tetap lancar karir kita sebagai guru. Dan kedepannya juga kita bisa maksimal bersama anak-anak di SD. Terima kasih Bu Wiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teladang dalam tiap